Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anak ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan martikulasi kali ini kita akan membahas sedikit tentang akidah. Apakah anak ustaz sudah tahu apa itu akidah? Akidah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf Ain, Qaf, Dal yang dibaca dengan Aqdun, atau orang kita sering menyebut dengan akad. Akad, Aqdun atau akidah itu artinya adalah ikatan. Jadi kalau ada jual beli, akad jual beli, artinya mereka terikat dengan aturan hukum jual beli. Maksudnya barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan kalau tidak ada hal yang membuat jual beli itu dihapuskan. Artinya mereka sudah terikat, tidak boleh dikembalikan, tidak boleh dibatalkan lagi, kecuali dengan kesepakatan dalam kedua belah pihak. Begitu juga dengan akad pernikahan dan akad-akad lainnya. Sehingga akidah maksudnya adalah keterikatan seseorang dengan apa yang dia yakini. Keterikatan seseorang dengan apa yang dia yakini. Kalau seseorang itu meyakini bahwasanya agama yang benar bagi dia adalah Islam, maka akidah maksudnya di sini adalah keterikatan seseorang kepada ajaran Islam dan seterusnya. Sedangkan secara istilah, akidah itu maksudnya adalah iman kepada Allah, keyakinan kepada Allah, kepada malaikat, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar, atau biasa disebut dengan rukun iman. Nah, jadi di sini ada perbedaan ketika kita membahas akidah dengan membahas tauhid. Akidah pembahasannya lebih umum, lebih luas. Sedangkan tauhid khusus membahas tentang rukun iman yang pertama saja. Bagaimana dia mengesahkan Allah dengan sebenar-benarnya pengesaan. Nah, kemudian pertanyaannya selanjutnya adalah, sumber akidah kita dari mana? Kita sudah meyakini bahwasanya Islam, sebagai seorang muslim kita meyakini bahwasanya akidah yang benar itu adalah akidah Islamiyah. Terus sumber akidah yang benar itu dari mana? Sumber akidah yang benar bukan dari orang tua, bukan dari nenek moyang atau yang lainnya. Akan tetapi sumber akidah yang benar itu adalah dari yang menurunkan Islam itu sendiri. Apa itu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu sesuatu itu dari Allah? Kan Allah tidak menurunkan wahyu kepada kita. Jawabannya adalah dari Al-Quran. Dari Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataannya Allah. Jadi seseorang yang mempunyai akidah yang benar, yang paling pertama dia harus menyandarkan akidahnya, mengambil akidahnya yang bersumber dari Al-Quran. Kemudian sumber akidah yang selanjutnya adalah As-Sunnah,
hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau adalah manusia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah dia mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya. Akan tetapi yang beliau ucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Kemudian landasan akidah yang benar yang ketiga adalah Al-Quran dan As-Sunnah tersebut harus dipahami dengan pemahaman para sahabat. Al-Quran dan As-Sunnah harus dipahami dengan pemahamannya para sahabat. Pertanyaannya, mengapa dengan pemahaman para sahabat? Naam, karena sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tahu dengan syariat. Di zaman para sahabat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan syariat. Ketika para sahabat masih hidup, beliau rahimahumullah radhiyallahu taala anhu mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada yang tersalah dalam akidah para sahabat, Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan wahyu untuk menegur para sahabat. Bukankah dahulu ada salah seorang sahabat yang dia berpuasa, kemudian dia bernadar untuk tidak berteduh, tidak duduk, dan berpanas-panasan. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Suruh dia duduk, suruh dia berteduh, dan lanjutkan puasanya. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menegur jika ada ketersalahan dalam agamanya para sahabat. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, penting nggak belajar akidah? Jawabannya adalah penting, bahkan sangat penting. Alasannya apa? Alasan yang pertama adalah karena akidah adalah ilmu yang paling penting. Mempelajari akidah adalah pelajaran yang paling penting. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innakum satatuna ahlal kitab. Kamu akan mendatangi orang-orang ahli kitab. Orang-orang ahli kitab adalah orang-orang yang dia dahulu diberikan oleh Allah kitab. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Akan tetapi mereka tersalah dalam akidah mereka. Apa kata Rasulullah SAW berpesan kepada Mu'adz? Ajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Ajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idha fa'alu dhalik, kata Rasulullah, apabila mereka sudah melaksanakan yang demikian, sudah mentauhidkan Allah, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk melaksanakan salat. Lihat, perintah salat itu kemudian setelah mereka tahu tentang tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alasan yang kedua, bahwasannya mempelajari akidah yang benar dapat menghalangi kita atau menjaga kita dari akidah-akidah yang buruk. Mungkin anak-anak Ustaz sudah tahu, sudah melihat bagaimana akidah-akidah kaum muslimin pada saat sekarang ini. Banyak yang tersalah. Banyak yang mengambil akidah dari bukan selain Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka mengambil akidah dari nenek moyangnya lah. Ada yang menyembah kuburan lah. Ada yang menyembah patung. Mereka sudah tidak paham lagi. Dengan mempelajari akidah,
mereka bisa membentengi diri mereka dari kesyirikan, dari ketergelinciran dalam hal akidah. Poin yang ketiga, dan ini poin yang terakhir, Ustaz cukupkan 3 poin ini saja. Bahwasanya mempelajari akidah dapat menambah ketakutan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Menambah ketakutan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika dia mempelajari akidah, mereka akan mempelajari siapa itu Allah. Siapa itu Allah? Siapa yang menciptakan dirinya? Mempelajari Asmaul Husna, sehingga mereka akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menambah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tidak akan mungkin seseorang sampai kepada derajat ketakwaan jika mereka tidak paham tentang akidah. Saya ulangi, tidak akan mungkin seseorang bisa sampai kepada derajat ketakwaan dan bisa masuk ke dalam surga jika mereka tidak paham dengan akidah yang benar. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.